Permohonan itu kan Bapak Jokowi sekarang sudah tidak menjabat ya. Jadi kan sebagai informasi pribadi masyarakat gitu kan. Jadi itu termasuk dalam dikecualikan di kami. Baik. Jadi alasan yang bisa kami pegang itu tidak dikuasai atau tidak dikecualikan atau dikecualikan. Tidak dikuasai dan tidak dikecualikan. Jadi mau melampirkan terkait SK pengecualian kan? SK uji konsekuensinya? Karena mengingat atau melihat jawaban dari termohon itu, informasi tersebut bukan bahasanya belum dikuasai, tapi tidak dikuasai. Otomatis kalau tidak dikuasai sampai kapanpun mungkin dipaksa untuk kalau memang tidak dikuasai ya memang tidak dikuasai. Nah, jadi kalau kita hitung dari 2012 masa pemilihan gubernur tambah 5 berarti 2017 seharusnya barang itu sudah diserahkan KPUD ke LKD Kearsipan, dalam hal ini di bawah Pemprov DKI. Makanya saya berkeyakinan saya tidak punya niat baik menyatakan bahwa ada yang nakal antara KPUD yang lalai atau Pemprov DKI yang tidak meminta. Seharusnya 2017 itu barang sudah ada. Apapun alasannya. Karena apa? Ada konsekuensi pidana. Baik, karena hari ini pemeriksaan pertama terkait dengan kuasa dan semuanya sudah tidak ada catatan ataupun tanggapan, saya lanjut pemeriksaan proses permohonan informasi ya. Saya mau cross check nanti saudara memastikan apa yang biar lebih efisien. Permohonan informasi tanggal 3 Agustus, betul ya? Saudara pemohon ya, kuasanya 3 Agustus ya? Permohonan informasi. Izin Ketua Majelis, Ya. agar pemohon menggunakan mic-nya ini karena semua direkam. Jadi kepentingan permohonan termohon juga untuk rekaman secara resmi. Terima kasih Ketua. Izin majelis. Ya. Kalau yang dari tanda terima berkas itu saya sampaikan 26 September. Permohonan informasi. Iya. Oh, permohonan informasi ke DKI. Iya. Oh. Itu kan permohonan sengketa. Oh iya, siap. Kita permohonan informasi. Anjir, semua masalah. Saya belum bicara permohonan informasi yang pertama kali. Iya. Ya. Pertama kali ke Permohonan Benar, 3 Agustus 2025. Iya. Permohonannya apa? Saya permohon pertama ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo dalam proses pencalonan gubernur DKI Jakarta tahun 2012. Dan yang kedua, dokumen pendukung persyaratan pencalonan termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah yang diserahkan kepada KPU Provinsi DKI Jakarta saat pendaftaran. Itu saja. Ada 2 dokumen ya? Iya. Ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Joko Widodo pada proses pencalonan Gubernur DKI tahun 2012 dan dokumen pendukung persyaratan termasuk legalisasi ijazah. Oke, selanjutnya ada tanggapan dari BPID kan? Tanggapan BPID-nya melalui online. email ya? Ya. Tanggapan Tanggal 9 Agustus. Oh ya. Tanggal 9 Agustus. betul, saudara termohon menanggapinya tanggal 9 Agustus. Saya mau konfirmasi. Ini ambil mana ya tanggalnya? Ya, izin majelis. Ya. Kalau dilihat dari jawaban kami di email itu tertera di situ tanggal 1 September 2025. Apanya? Tanggapan. Tanggapannya? Iya. Tanggapannya? Jawaban permohonan informasi kami Tanggalnya di mana itu? di atas. Izin majelis, saya tunjukkan majelis. Ya. Tanggalnya nggak ada. Coba lihat. Ini surat itu kan 30. Itu tanggal berapa? Tinggal itu surat Ini formulir permohonan. Ini tanggal permohonan kan surat itu 3 Agustus. Makanya kan kalau tanggal ini. itu lah. Coba saudara termohon. Coba bandingkan ke depan. Banding. Saudara termohon. Termohon. Ke depan Bang. Ya. Tanggapan dari BPID itu Pak. Betul, bawa aja bekas. Bawa aja bekasnya. Ini dokumen
tanggal 8 dan 9 ini kan ya? Tanggal. Itu nomor dulu. Tanggalnya mau cek tanggalnya. Tanggal September berarti lebih dari 10 hari ya. Ini Bapak dapat langsung di print? Iya. Pas kebetulan buka atau? Kalau saya menang ya. Nunggu 10 hari kan, 10 hari kan. Itu cek mana ini? Iya, mati terus. Padahal ini email ya? Iya. Ada aplikasi sebenarnya. Begitu. Aplikasi kan error makanya saya Saya masih ini tanggalnya kan saya cek tanggalnya di mana. Di sini soalnya sudah nggak mau tanggal. Jadi berarti di spam ya. Mungkin tanggal saya belum pada saat. Makanya saya masih ini tanggal download. Kalau ini maka saya cuma memastikan ini ada tanggal. Ini tanggal download apa tanggal tanggapan dari saudara. Maka saya harus konfirmasi ke saudara. Tidak ya. Berarti kita sepakati tanggapannya adalah tanggalnya ini ya, 8 bulan ini ya. Tanggal 8 September. Ya kan? Sudah. Agustus. Oh, ini bulan dulu. Itu bulan dulu. Bulan apa? Tanggal dulu. Ini bulan dulu. Ini Amerika. Oh, Ini berarti sebentar. Saya konfirmasi tanggalnya berarti Bulan dulu tanggal 8 Agustus. 8 Agustus. Kantor pohon 3 Agustus. Oke. Sudah. Tanggalnya itu ya, bukan. Tapi saya tadi nyari tanggalnya nggak ketemu. Ada permohonannya ada. menentukan kedua itu. Tanggalnya. Baik, selanjutnya saudara mengajukan keberatan ya, saudara pemohon. Ya, betul, Idris. Oh, betul. Saya mau konfirmasi tanggapan dari termohon apa? Katanya Saya konfirmasi dulu. Tanggal sudah 8 Agustus. Terus dari saudara pemohon tanggapannya apa? Silakan saudara pemohon. Ya, izin majelis. Bentar. Pemohon Saya mau konfirmasi pemohon. Baik, majelis. Karena ini kan saya mau baca dokumennya yang di bapak pemohon. Tanggapan lain. Tanggapannya, yang mulia izin kami baca tanggapannya, bahwa terhadap permintaan informasi yang pertama ijazah pendidikan terakhir yang digunakan oleh Bapak Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 dan dokumen pendukung persyaratan pencalonan termasuk legalisasi ijazah atau surat pernyataan ijazah yang diserahkan kepada komisi saat mendaftar tidak dapat diberikan kepada pemohon karena tidak dikuasai dan tidak didokumentasikan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperoleh informasi agar dapat mengajukan permohonan informasi kepada PPID KPU Provinsi DKI Jakarta. Seperti itu yang mulia. Betul, konfirmasinya itu ya? Jawabannya sama? Betul, majelis. Ada yang mau ditambahkan? Cukup? Cukup, majelis. Terus selanjutnya saudara pemohon mengajukan keberatan ya? Itu kan pandangan di benar, Tuan. Idris. Keberatan tanggal berapa Pak? Ini kebetulan keberatannya secara dikasih pertanggal 8 Agustus di hari yang sama dengan jawaban. Tanggal? 8 Agustus. Oh itu ya, belakang sendiri tanggalnya ya? Iya. Begitu dijawab langsung saya langsung jawab. 8 Agustus ini ya? Iya, 8 Agustus. Oke. Ada tanggapan selanjutnya? Tanggapan dari atasannya? atasan BPID itu saya terima tanggal 23 September. 23 September. Iya. Suratnya ya? Iya. Surat 22 September. Diterima. Diterimanya tanggal 23. Melalui apa? Saudara? Melalui email. Melalui email tanggal 23. Iya, aplikasi juga ya. Tanggapannya bisa dijelaskan? Di tanggapannya dinyatakan bahwa
telah sesuai dengan yang telah disampaikan oleh PPID Utama Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta, seperti itu yang mulia. Jadi dianggap bahwa penjelasannya itu sama aja. Sama aja pada betul. Ya. Saudara kuasa termohon sama ya? Ada yang dijelaskan? Sama majelis. Pada prinsipnya tadi itu ya tidak dikuasai majelis. dokumen itu ya. Baik dokumen ijazahnya maupun dokumen bentuknya ya. Betul majelis. Selanjutnya saudara pemohon mengajukan permohonan sengketa informasi tanggal 26 September. Ya. Baik, karena terkait dengan jangka waktu dan proses selanjutnya. Nah, ini dalam proses penyelesaian sengketa informasi itu kan proses penyelesaian sengketa informasi itu ada proses mediasi jika informasi tidak dikecualikan. Nah, dalam kondisi hari ini saya berikan tanggapan saudara termohon seperti apa? Terima kasih majelis. PPID Provinsi DKI Jakarta telah memberikan tanggapan atas jawaban dan kemudian disusulkan dengan jawaban atau tanggapan atas keberatan sebagaimana tadi sudah disampaikan, dan kami tetap sikap kami tetap sama bahwa atas permohonan dari pihak pemohon, yaitu permohonan ijazah Bapak Joko Widodo dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta tahun 2012, kami sampaikan itu merupakan kewenangan dari KPU Provinsi DKI Jakarta dan bukanlah kewenangan PPID atau Pemprov DKI Jakarta. Dengan demikian, Pemprov DKI Jakarta tidak menguasai atas dokumen tersebut. Hal itu juga yang kami sampaikan kepada surat tanggapan kami, kedua surat tanggapan kami. Terima kasih. Baik, saudara pemohon, tanggapannya. Ya, baik yang mulia. Terima kasih saudara termohon. Jadi prinsipnya begini, menurut kami tetap sesuai dengan apa yang kami ajukan di dalam sengketa atau dispute ini, ya, permohonan sengketa informasi publik ini, karena prinsip pertama adalah ijazah yang digunakan Pak Jokowi untuk mendapatkan jabatan publik selaku Gubernur Jakarta itu berdasarkan pasal 18 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, tidak termasuk dalam kategori informasi yang dirahasiakan, ya. Sehingga memang menurut kami yang mulia, sesuai dengan apa yang tadi diintroduksi oleh yang mulia, tidak perlu kita melalui proses mediasi dulu gitu ya, karena kan ini informasinya kan informasi yang sebetulnya tidak dalam konteks ditutupi, sehingga ini bisa langsung masuk kepada pembahasan pokok perkara. Itu yang pertama yang mulia. Kemudian yang kedua, kami tentu menghargai dan menghormati apa yang disampaikan oleh termohon. Hanya memang karena ini sudah masuk dalam materi dispute, ya, nanti kemudian kita melihat sejauh mana proses pembuktian dan nanti sejauh mana proses tanggapan dari kedua belah pihak, terutama dari pemohon, supaya nanti fakta-fakta yang akan muncul dalam persidangan, kemudian kesimpulan-kesimpulan yang nanti disampaikan oleh para pihak juga kan pada akhirnya juga akan dipertimbangkan oleh majelis hakim yang mulia. Jadi kami tetap pada prinsip sesuai dengan pernyataan materi keberatan kami atau sengketa informasi yang kami ajukan. Seperti itu yang mulia. Baik, saya meluruskan dulu. Jadi mediasi itu ditempuh ketika informasinya tidak dikecualikan. Dalam sengketa ini kan termohon tidak mengecualikan informasi tersebut, gitu kan? Iya. Tetapi tidak menguasai, jadi kan gitu. Nah, makanya saya tadi sampaikan kalau tidak dikuasai bukan tidak dikecualikan. Jadi makanya kami coba mendorong ke arah mediasi. Entah nanti mediasi gagal atau para pihak tidak sepakat. Mediasi harus saya tawarkan ketentuan dalam hukum acara kita gitu. Tetapi kalau para pihak tidak berkenan atau tidak mau mediasi, maka nanti kita akan lanjut dalam proses pembuktian. Silakan nanti pemohon membuktikan sejauh mana bahwa dokumen itu memang dikuasai oleh termohon dan nanti selanjutnya. Saya coba memastikan dulu dalam proses tahap ini
Tadi saya harus menawarkan mediasi dulu. Kira-kira seperti apa? Ya. Izin majelis, diinfokan ya bahwa kami juga melakukan gugatan yang sama untuk KPU di Andri dan tetap subjeknya sama, namun karena memang sepertinya LKD DKI menduplikasi alasan Andri dan sementara saya pemohon juga itu juga yang saya mohon, pasti saya yakin kami akan buntu juga karena nanti pada intinya mereka akan lepas badan karena ingin mengarahkan seperti Andri, mengarahkan semuanya bebannya ke KPU. Dengan kata lain, para termohon tidak memperhatikan bahwa undang-undang kearsipan ada. Lembaga kearsipan yang ada di bawah Pemprov DKI seharusnya sudah mengarsipkan sesuai dengan. Kita belum sampai ke situ. Saya coba melihat mediasi saja. Kalau nanti kita tahan pada pembuktian. Saya mediasi kira-kira seperti apa? Jadi kalau memang pihak termohon masih tidak menyadari posisi undang-undang kearsipan, saya rasa mendingan mediasi ditiadakan. Lanjut. Baik, terima kasih Ketua Majelis Komisioner. Yang pertama, pemohon terima kasih Undang-Undang 14 2008 dipakai sebagai hak sosial warga, dan pemohon terima kasih ini sidang pertama pada publik Pemprov datang dengan langsung dan tanpa ada surat tugas. Biasanya surat tugas dulu, ini sudah proses khusus, ini memudahkan pemohon ya dalam memberikan pendapatan kepastian hukum dan waktu. Yang kedua, kepada pemohon tujuannya terkait ini kan ada hal terkait penelitian. Nah, kira-kira jika informasi ini didapatkan, saya tidak bicara dalam konteks di tempat lain, karena ini kan ditujukannya kepada teman dan publik Pemprov. Jika didapatkan, tujuannya untuk apa dan apa manfaatnya terkait dengan Undang-Undang 14 ini, terkait dengan lingkungan sosial atau di tempat saudara pemohon nggak ada. Mohon dijelaskan dulu sebelum saya ketemu lagi. Baik, majelis. Jadi mundur ke belakang bahwa setelah PPID DKI menyarankan saya ke KPU, saya langsung meminta KPU atas dasar surat dari PPID. Informasi diberikan oleh KPU yang saya minta. Cuman problemnya adalah saya baca di peraturan KPU nomor 13 tahun 2008, nomor 18 tahun 2013, KPU itu tidak pada posisi legal menguasai barang yang dikasih ke saya. Artinya saya selaku yang kebetulan juga sedang meneliti ya, saya selaku peneliti Scopus, bukti identitas Scopus saya sampaikan bahwa Scopus ini agak unik, kekuatannya data. Jadi kalau datanya tidak legal, itu pasti ditolak. Jadi saya memastikan bahwa sesuai dengan Undang Kearsipan, bahwa data yang legal itu ada posisinya pada LKD, Lembaga Kearsipan Daerah. Karena arsip itu tahun 2012, seharusnya 2017 sesuai dengan PKPU, itu sudah habis masa retensi aktif dan retensi aktif dinamis aktif, retensi dinamis inaktif 2+3 5 tahun, berarti 2017 seharusnya itu sudah dikuasai oleh Lembaga Kearsipan Daerah sesuai dengan Undang-Undang Kearsipan. Seperti itu. Jadi saya bersikuku bahwa saya harus dapat data itu dari Lembaga Kearsipan. Karena apa? Karena di Lembaga Kearsipan dia punya fungsi autentikasi. Autentikasi dari Lembaga Kearsipan itu memastikan bahwa dia harus yang dikasih ke saya data primer ini adalah betul-betul asli, betul-betul kopian asli dari yang asli. Di mana pada dokumen dari KPUD DKI, saya tidak melihat ada berita acara verifikasi autentikasi ini, sehingga saya tidak tahu fotokopi yang dikasih ke saya ini dari mana aslinya, turunan keberapa dari asli, siapa yang pernah melihat asli. KPUD tidak pernah melakukan namanya verifikasi klarifikasi. Sehingga antara fotokopi dan asli tidak ada berita acaranya. Seperti itu.
Jadi kembali Ketua Majelis. Mungkin cukup, tapi intinya jika saudara mendapatkan, saudara dibutuhkan untuk penelitian. Ya. Jika tidak mendapatkan, kerugian apa yang kira-kira saudara dapatkan? Artikel jurnal saya ditolak. Baik, terima kasih. Izin Ketua Majelis, saya kepada termohon Badan Publik Kementerian Provinsi. Sekali lagi terima kasih, ini sidang pertama surat kuasa khusus sudah ada dari Pak Sekda ya. Terkait dengan keputusan dari atasan PPD terkait uji konsekuensi, saya tidak bicara dalam konteks bahwa hal ini ada jawabannya, itu kan memang tidak pernah menyatakan bahwa ada keputusan atasan PPD terkait dengan masuk pada terkait dengan dokumen-dokumen sifatnya rahasia dalam uji konsekuensi. Tetapi saya ingin bertanya terkait dengan kepada penyelenggara negara di pemerintahan provinsi, ijazah penyelenggara negara, apakah itu termasuk informasi yang dikecualikan? Artinya keputusan atasan PPD yang ada existing di Pemprov, apakah itu bagian yang dikecualikan, sehingga kita memahami walaupun alasan badan publik termohon badan publik Pemprov adalah tidak menguasai, tetapi dalam konteks itu majelis coba dalam legislasi ini mendalami apakah itu termasuk yang dikecualikan atau termasuk bagian dari informasi publik. Silakan saudara termohon. Baik majelis, dari kami menanggapi terkait informasi ijazah tersebut, bahwasannya kalau kami setelah berkoordinasi dengan diskusi, bahwasannya pada izin Ketua Majelis, saudara termohon boleh bicaranya agak jelas, ya, baik, supaya jangan ada salah persepsi nanti. Boleh dekatkan mic-nya? Oh ya, kalau dari daftar informasi yang dikecualikan oleh KPU itu adalah retensinya 5 tahun majelis. Oke. Tapi kalau misalnya dilihat dari pandangan dari diskusi sendiri, diskusi sendiri dalam hal ini memiliki kewajiban untuk melaksanakan pengolahan arsip statis. Sebenarnya seperti itu. Dalam dokumennya tersebut sebenarnya tidak tersedia, kita tidak menguasai. Dan untuk apakah ijazah itu dikecualikan, kami menganggap ini kalau misalnya ijazah itu mengikuti yang ada di KPU sendiri, bahwasanya informasi yang dikecualikan adalah informasi data-data pribadinya saja. Bukan, saya tidak lagi konteksnya, kan ini sengketanya bukan dengan KPU DKI ya? Ya. Ini masih belum, ini masih dengan pemerintah provinsi. Artinya, saudara hadir ke sini mewakili pemerintah provinsi. Ya. Urusan di KPU ada regulasi lain, itu hal lain. Saya lagi mendalami yang di Pemprov. Nah, maksudnya di pemerintah provinsi, apakah ada hasil uji konsekuensi yang mengatakan ijazah dari penyelenggara negara, termasuk mungkin dari gubernur atau gubernur seperti itu ya, mungkin Pak Sekda juga atau Kepala Dinas misalnya, itu adalah informasi yang dikecualikan. Ya, kita dikecualikan. Ya? Kita informasinya dikecualikan sih kalau misalnya di pasal berapa ya? Di keputusan atasan PPD-nya ada? Nah, jadi yang dimaksud pertanyaan tadi, saat ini itu ada nggak SK pengecualian terkait dengan ijazah, ada nggak? Sudah dibuat belum? Ada nggak? Ya, kalau di kami sebenarnya kalau terkait sudah ada pengecualian itu hanya data pribadi saja. Nggak, khusus ijazah, pernah nggak dilakukan pengklasifikasian informasi? Sudah ada belum? Kalau belum ya belum. Kalau masih proses atau belum ada, nggak apa-apa, karena pengecualian itu nggak harus sebelum ada permohonan, sebelum ada. Saya memastikan bahwa saya dengan hari ini saudara hadir, apakah saudara mengetahui ada SK pengecualian tentang ijazah? Izin majelis. Ya, sudah ada atau belum? Di aturan untuk informasi pengecualian untuk ijazah penyelenggara negara, sepengetahuan kami, tetapi kami tetap cek lagi, belum diatur secara khusus. Namun secara data pribadi ada. Pertanyaan anggota tadi itu bukan nanya peraturan. Kalau belum ada SK-nya, nggak apa-apa. Jadi kalau belum ada itu belum tentu dikecualikan. Tapi kami memasukkan ijazah itu sebagai daftar pribadi. Ada, sudah ada. Pribadi, pengecualian informasi pribadi. Sudah ada SK-nya berarti kan? Ya. Oke, sudah ada. Izin Ketua sedikit lagi. Jadi ada dua hal yang berbeda terkait data pribadi. Ada data pribadi mungkin pegawai yang sifatnya umum, ya, pegawai biasa atau honorer dan seterusnya. Ada yang sifatnya adalah penyelenggara negara.
ini adalah dua hal yang memang mungkin secara konteks hukum dia berbeda kedudukannya. Ya memang ketika dia menjadi pucuk pimpinan, ya resiko dia memang harus terbuka. Itu misalnya seperti itu. Atau memang Pemprov sudah mengecualikan sejak awal. Jadi ada tidaknya permohonan dari pemohon, apakah secara existing itu memang sudah ada nggak hasil uji konsekuensinya? Kalau memang ada di pasal berapa, kami majelis tolong dilihatkan supaya itu menjadi pertimbangan. Tetapi dalam konteks ini sesuai dengan permohonannya pemohon, yang pemohon lagi minta bukan kait dengan data pribadi pegawai-pegawai biasa pada umumnya, tetapi yang diminta adalah ini pucuk pimpinannya ketika pada saat itu memang dalam kontestasi pemilihan gubernur dan kemudian jadi gubernur DKI, dan memang itu yang ditanyakan. Jadi bukan pada konteks data pribadi secara umum gitu, mungkin gitu. Termohon bisa agak sedikit detail ya. Jika memang ada ya sampaikan ada, jika memang belum ya memang belum. Jadi sehingga kami majelis itu betul-betul punya legal standing yang jelas terkait dengan apakah hal ini ada SK ya, SK atas PPD terkait dengan pengecualian ijazah penyelenggara negara. Bagaimana saudara termohon? Itu majelis belum kami atur, belum ada aturannya. Belum ada spesifik, belum ada ya. Oke, baik. Nanti itu mungkin jadi catatan ya, agar memang harusnya sehingga ketika ada permohonan ini bukan saja tidak mengetahui ini tidak tersedia atau bagaimana, tapi memang harus diuji konsekuensi ini harus betul-betul memang dilaksanakan setiap ada hal-hal yang sifatnya baru atau belum sempat dilakukan uji konsekuensi. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya kepada pihak pemohon. Sebelum ke pertanyaan, kami ingin menanggapi dulu. Di tuntutan pemohon itu menyatakan bahwa termohon telah salah karena tidak menanggapi. Betul ya, seperti itu ya? Tidak menanggapi atau tidak memenuhi? Ya, itu mungkin dikoreksi. Kalau tidak menanggapi itu, pihak termohon sama sekali tidak menjawab permohonan informasi dan tidak menjawab atau menanggapi pengaduan atau pengajuan keberatan. Tapi pada faktanya saya cek bahwa pihak termohon menjawab juga permohonan informasi dan menjawab juga atau menanggapi terkait keberatannya juga ya. Karena itu hal yang berbeda. Kalau tidak menanggapi berarti itu semacam kelalaian dari pihak termohon. Kalau tidak memenuhi berarti dengan berbagai pertimbangan seperti informasi yang dimohonkan belum dikuasai ataupun informasi yang dimohonkan tidak dapat diberikan karena berbagai lain hal. Itu mohon di cross check juga. Yang kedua, pertanyaan dari saya, apakah yang menjadi keyakinan saudara pemohon bahwa informasi yang dimohonkan itu ada di pihak termohon? Karena mengingat atau melihat jawaban dari termohon itu, informasi tersebut bukan bahasanya belum dikuasai, tapi tidak dikuasai. Otomatis kalau tidak dikuasai sampai kapanpun mungkin dipaksa untuk kalau memang tidak dikuasai ya memang tidak dikuasai. Nah, ingin mendengar apa yang menjadi dasar hukum atau alasan yang meyakini saudara pemohon bahwa informasi yang dimohonkan itu ada atau terdapat pada pihak termohon. Persilakan sambil menyalakan mic-nya. Baik. Terima kasih untuk komisioner. Tadi mungkin sudah saya singgung sedikit ya, bahwa sebenarnya yang termohon saya adalah lembaga kearsipan daerah yang kebetulan berada di bawah Pemprov DKI Jakarta. Jadi lembaga kearsipan daerah ini secara fungsional diatur oleh Undang-Undang Kearsipan. Dan selanjutnya arsip-arsip yang ada di KPUD itu diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2013 yang tentang jadwal retensi arsip, di mana pada peraturan KPU tersebut menyebutkan bahwa umur arsip di KPUD itu hanya
2 tahun untuk dinamis aktif, 3 tahun untuk dinamis inaktif. Artinya setelah 5 tahun itu sudah harus diserahkan ke lembaga kearsipan daerah dan bisa juga diserahkan ke ANRI. Nah, nanti setelah pada saat penyerahan arsip, menurut undang-undang, LKD dan ANRI harus melakukan namanya autentikasi, menguji secara barang yang dikasih itu diuji secara laboratorium forensik dokumen, memastikan bahwa yang nyampe di APD adalah barang asli, barang yang benar-benar layak untuk disebut arsip. Nah, jadi kalau kita hitung dari 2012 masa pemilihan gubernur tambah 5 berarti 2017 seharusnya barang itu sudah diserahkan KPUD ke LKD kearsipan, dalam hal ini di bawah Pemprov DKI. Makanya saya berkeyakinan saya tidak punya niat baik menyatakan bahwa ada yang nakal antara KPUD yang lalai atau Pemprov DKI yang tidak meminta. Seharusnya 2017 itu barang sudah ada. Apapun alasannya. Kenapa? Ada konsekuensi pidana. Siapa yang tidak menyerahkan arsip ada konsekuensi pidana. Nah, tergantung kita lihat. Apakah misalnya seperti alasan ANRI, maaf saya singgung ya, karena ini hampir duplikasi dari LKD. ANRI bilang mereka hanya menyarankan. Meskipun yang kena pidana nanti KPU-nya 10 tahun penjara pejabatnya. Tapi itu kan turut serta. Bisa LKD dalam hal ini bisa turut serta. Kenapa? Tidak mengingatkan, tidak memaksa, tidak meminta. Begitu. Tidak perlu melebar ke sana yang saya tanyakan. Nah, sekarang ada nggak relevansinya permohonan saudara ke Pemprov DKI? Udah pasti, Komisioner. Ada. Bukan ke Arsipa, ke LDK atau ke Pemprov? Lah, termohon ini kan PPID yang menguasai PPID lembaga kearsipan daerah, yaitu perpustakaan, dinas perpustakaan. Itu satu ya, karena di masing-masing dinas pun kan sudah ada PPID-nya masing-masing sebetulnya. Itu ya. Saya merasa belum ada. Karena saya bermail ke PPID yang bersurat ke Kearsipan, dan Kearsipan pernah menghubungi saya langsung, tapi saya bilang saya belum pernah lihat dasar hukum dia menjawab saya. Karena SK-nya PPID DKI juga nggak berkata begitu. Saya minta tolong tunjukkan bahwa Anda berhak saya langsung seperti itu. Saudara masih berkeyakinan bahwa tepat permohonan saudara dimintakan ke Pemprov DKI? Sangat yakin, Komisioner. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pihak termohon, tadi saya melihat di jawaban pihak termohon itu adalah belum dikuasai permohonan informasinya. Yang saya tanyakan, apakah jawaban tersebut didasari dengan dasar hukum yang betul atau dengan pertimbangan yang betul dari pihak Pemprov DKI Jakarta, ataukah mau menanggapi apa yang disampaikan pihak pemohon sudah dipersilakan. Seperti apa dalil saudara menyatakan bahwa jawaban atas permohonan informasinya itu tidak bisa diberikan karena tidak dikuasai? Baik, majelis, saya akan menanggapi terkait tidak dapat diberikan itu karena tidak dikuasai majelis. Nah, kami menyarankan kepada pemohon untuk mengajukan kepada ke KPU Provinsi DKI, dan kami pun sudah berkoordinasi majelis kepada diskusi bahwasanya setelah dilakukan penelusuran pada database dan daftar arsip, bahwa arsip yang dimohonkan tersebut tidak tersimpan di dinas perpustakaan kearsipan. Selanjutnya, sebagai lembaga kearsipan daerah provinsi hanya menyimpan dan mengelola arsip yang tercipta di lingkungan Provinsi DKI Jakarta. Itu saja majelis. Jadi kesimpulannya tidak menerima arsip dari KPU DKI? Betul majelis. Tidak menerima? Tidak. Seperti yang tadi disampaikan, jadi alasannya itu memang tidak dikuasai. Betul majelis. Ya. Yang kedua,
Tadi saya juga masih penasaran terkait informasi ini dikecualikan atau tidak. Karena apa? Pertimbangannya pihak pemohon atau pihak termohon, kalau informasi ini dinyatakan oleh pihak termohon informasi ini dikecualikan, maka tidak perlu melalui mediasi. Tetapi ketika alasannya bukan tidak dikecualikan, maksudnya alasannya itu tidak dikecualikan, maka itu kami menyarankan Majelis Komisioner untuk dilanjutkan ke proses mediasi. Jadi jangan terbalik ya, tadi soalnya persepsi dari pihak pemohon terbalik. Nah sekarang menawarkan dari Majelis Komisioner, karena ada kalanya hasil uji konsekuensi itu bisa dibuat ketika sebelum adanya permohonan informasi, setelah adanya permohonan informasi, atau perintah dari Majelis Komisioner ketika ada penyelesaian sengketa informasi. Apakah informasi terkait ijazah seseorang itu informasi dikecualikan atau tidak? Baik, izin majelis menanggapi. Sebenarnya saat ini kami belum pernah mendapatkan permohonan informasi terkait meminta ijazah. Baru kali ini kami diminta ada permohonan dari saudara Borotua untuk meminta ijazah. Makanya dari itu kami sebenarnya kalau dalam prinsipnya ketika permintaan itu diminta, kami akan uji konsekuensi. Tapi sebelumnya kami sudah mengkategorikan bahwasannya terkait ijazah tersebut merupakan informasi pribadi. Itu masuk dalam ke dalam pendidikan terakhir ya? Ya, masuknya ke dalam pendidikan terakhir, majelis. Baik. Ini kan termasuk data pribadi ya? Betul, ijazah ya, betul kan? Jadi selama ini Pemprov DKI tidak punya SK pengecualian terkait data pribadi? Izin majelis, kalau terkait dengan atas nama Sylvia Ulfa. Izin yang mulia, kami keberatan karena tadi kuasanya belum diserahkan. Silakan dijawab. Kalau terkait dengan itu kan ijazah termasuk dengan pendidikan terakhir. Pendidikan terakhir termasuk dalam uji konsekuensi yang dikecualikan informasi pribadi. Yang menjadi highlight dari kami pada saat ini diajukan permohonan itu kan Bapak Jokowi sekarang sudah tidak menjabat ya. Jadi kan sebagai informasi pribadi masyarakat gitu kan. Jadi itu termasuk dalam dikecualikan di kami. Baik. Jadi alasan yang bisa kami pegang ini tidak dikuasai atau tidak dikecualikan atau dikecualikan. Tidak dikuasai dan tidak dikecualikan. Dan dikecualikan. Izin yang mulia, mungkin barangkali tadi yang disebut sebagai data pribadi yang dikecualikan itu bisa disebut dasar hukumnya enggak? Ya, baik. Saya ingin menanyakan dulu. Jadi ini kesimpulannya kesimpulannya itu tidak dikuasai atau dikecualikan? Tidak dikuasai. Tidak dikuasai. Namun kan tadi majelis bertanya apakah ini termasuk informasi dikecualikan atau tidak dikecualikan untuk mediasi atau tidak. Nah kalau dari kami seperti itu, kalau kami mempunyai dokumennya pun ini informasi yang dikecualikan. Iya. Jadi informasi yang dikecualikan. Iya. Jadi mau melampirkan terkait SK pengecualian kan? SK uji konsekuensinya? Izin menambahkan majelis. Ya. Izin melengkapi.
kami kembalikan, yang pertama kami kembalikan kepada permohonan pemohon atas informasi ini. Informasi yang dimohonkan adalah ijazah Bapak Joko Widodo ketika mengajukan dokumen persyaratan ke KPU Provinsi. Sehingga kami menanggapinya, silahkan bertanya atau mengajukan informasi tersebut kepada yang berwenang, yaitu KPU Provinsi. Saya samakan persepsi dahulu. Sebenarnya yang dimaksud dengan pemohon tadi adalah pemohon berharap bahwa KPU Provinsi DKI Jakarta sudah memberikan kepada LKD atau Lembaga Kearsipan Daerah, dalam hal ini diskusi Provinsi DKI Jakarta. Jadi sebenarnya tujuan utamanya adalah ke KPU Provinsi Majelis. Sehingga kami menanggapi seperti itu dalam surat kami, silahkan bermohon kepada KPU Provinsi. Ketika pemohon memohon kepada KPU Provinsi dan KPU Provinsi sudah menyerahkan kepada Lembaga Kearsipan Provinsi DKI, yaitu Diskusif, pasti akan dijawab seperti itu kepada KPU dari KPU Provinsi. Seperti itu yang pertama. Yang kedua, kami pun sudah tetap berkoordinasi, walaupun kami menjawabnya silakan mengajukan kepada KPU Provinsi, namun kami tetap berkoordinasi kepada Diskusif yang berada di bawah kami, dan sudah dijawab oleh Diskusif langsung kepada Bapak Bonatua Silalahi, pemohon, yaitu setelah melakukan penelusuran pada database dan daftar arsip, bahwa arsip yang dimohonkan tersebut tidak tersimpan. Seperti itu, tidak tersimpan di Diskusif. Sehingga kami tidak menguasai. Ya, kenapa saya menanyakan tersebut? Supaya jelas kita mau maju ke mediasi atau tidaknya ya. Supaya kami menghargai juga termohon apabila kalau mau menyampaikan bahwa ini informasi dikecualikan. Kalau dikecualikan mungkin tinggal dilampirkan aja SK uji konsekuensinya. Tapi kalau tidak ada menyatakan untuk menyampaikan bahwa ini informasi dikecualikan, mungkin kami bisa lanjutkan ke proses mediasi. Ya, sebagaimana kami sampaikan dalam jawaban, kami tidak menyimpan itu, tidak menguasai. Ya, baik. Terima kasih Ketua Majelis. Ya, izin mungkin Majelis statement terakhir dari kami bahwa kami tidak menguasai data tersebut, dan apabila dikecualikan tadi itu kan kalau kami menguasai, gitu. Kalau kami menguasai, kami bisa menentukan itu dikecualikan atau tidak. Nah, pada saat ini data tersebut kami tidak kuasai. Silakan pemohon untuk tanggapan dari menyampaikan. Izin Komisioner. Menanggapi tadi termohon Komisioner, saya bacakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, pasal paragraf 2 Arsip Daerah Provinsi, pasal 22 ayat 4. Arsip daerah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 wajib melaksanakan pengelolaan arsip statis yang diterima dari A. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi dan Penyelenggara dan Pemerintah Daerah, berarti SKPD. B. Lembaga negara di daerah provinsi dan kabupaten kota, berarti di KPUD dan KIP. Ya. C. Perusahaan pun mereka wajib. Ya. D. Organisasi politik, partai politik pun mereka wajib. E. Organisasi kemasyarakatan, ormas juga. Dan terakhir perseorangan kalau saya mau, cuman mungkin ada biayanya. Ada diatur di sini pembiayaan. Jadi termohon salah besar mengatakan bahwa KPUD tidak wajib menyerahkan arsip ke mereka. Begitu Komisioner. Mungkin ada yang mau tambah. Jadi saya katakan dulu ini kita lagi belum sampai di tahap itu. Jadi saya anggap itu tadi tanggapan. Nggak perlu ditanggapi karena forumnya bukan di fase ini. Saya masih menawarkan. Tadi kan menegaskan kembali. Jadi kalau mediasi sudah tidak berkenan ya, jadi ditolak mediasi. Saya prinsipnya itu dulu. Kalau mediasinya sudah tidak, berarti step berikutnya saya proses pembuktian gitu. Saya tawarkan dulu karena kan harus ditawarkan. Karena di sini tadi prinsipnya tidak dikuasai dan belum dikecualikan. Maka saya sampaikan kepada saudara pemohon, apakah saudara mau mediasi atau tidak? Nanti sampaikan kayaknya sih kemungkinan pasti berkutat di situ, kayaknya nggak perlu mediasi. Maka saya sampaikan kalau sudah tidak perlu mediasi, ya sudah. Agenda selanjutnya saya tinggal mengagendakan pembuktian.
Ya, apa yang saudara dalilkan tadi silakan nanti disiapkan di daftar bukti di persidangan. Saya mau menegaskan itu dulu. Izin 2 menit diskusi. Siap. Nanti di sini juga. Lebih Izin yang mulia, jadi karena mediasi ini bukan suatu kewajiban yang mulia ya. Komisioner yang mulia. Mediasi itu wajib ditempuh. Wajib ditempuh. Selama tidak bukan informasi dikecualikan. Karena di sini tadi tidak dikecualikan, tidak dikuasai, maka saya harus menawarkan. Itu kewajiban saya harus menawarkan. Bahwa para pihak penolak boleh saja itu. Yang penting saya sudah menawarkan. Kewajiban saya menawarkan. Bapak punya hak untuk istilahnya menolak ataupun untuk tidak. Ya, baik. Kami setelah diskusi. Ini supaya tidak salah kaprah ya. Memang jika tidak dikecualikan dapat melalui mediasi, tetapi bersifat sukarela. Jadi jangan ada sifatnya majelis memaksakan mediasi, itu sukarela. Itu underline. Terima kasih Ketua. Baik, Majelis Komisioner. Jadi tadi kami sudah diskusi bersama pemohon dan tim kuasa hukum. Kami melihat bahwa mediasi pun kan nanti jawabannya juga sama juga ya, mulia. Jadi kami mendorong supaya kita langsung kepada proses pembuktian saja. Seperti itu. Baik, saya kira sudah jelas ya. Karena proses pembuktian nanti kita tunda di persidangan berikutnya. Beban pembuktian pertama saya bebankan kepada pemohon. Besok apakah cukup bukti tulis saja ataupun ahli, nanti dikonfirmasi ke tim paniteraan kami ya. Jadi kalau sementara bukti tulis dulu biar efisien, kalau seandainya sudah sekaligus bukti saksi, jadi persilakan, atau ahli pun kami berikan ruang, gitu ya. Nah, karena kita itu minggu depan itu ada kegiatan MONEF, hampir kurang lebih 2-3 minggu, mungkin untuk sidang selanjutnya nanti kami akan sampaikan relas, kemungkinan besar di awal Desember, karena kita mulai minggu tanggal depan tanggal 10 sampai tanggal 21 itu proses presentasi, setelah itu proses untuk pengumuman. Jadi karena semua kita juga bertugas sebagai tim penilai, karena tugas komisi informasi tidak hanya sengketa informasi, beda dengan pengadilan yang tugasnya hanya sidang saja, itu yang saya harus sampaikan kepada para pihak. Begitu ya. Izin Ketua Majelis. Tadi pemohon sudah ditanyakan tidak bersedia mediasi. Ini juga sebagai catatan berita acara di persidangan ini, termohon apakah bersedia mediasi atau tidak? Izin Majelis, termohon tidak bersedia mediasi. Maka saya akan dicatat oleh panitera. Baik, ada lagi anggota mau disampaikan? Cukup. Baik, selanjutnya nanti kita beritahukan relas, kemungkinan nanti bulan awal Desember, karena kita ada kegiatan di MONEF di tanggal 10 sampai tanggal 21 untuk kegiatan presentasi. Jadi untuk sidang selanjutnya nanti akan kami beritahukan melalui relas. Sebelum itu ada disampaikan? Ya, ini terkait dengan bukti, ini tidak selalu tertuju pada surat tertulis, dapat juga saksi dan atau ahli orang, ada saksi dan atau ahli, sehingga mulai dari saat ini dengan waktu yang cukup lama agar dipersiapkan, sehingga sidang ini berkualitas ya, kalau menghadirkan saksi dan atau ahli, termasuk juga surat-surat dokumen tertulis, termasuk juga regulasi dan seterusnya, yang bisa menguatkan apa yang disampaikan pemohon dan juga permohonan dari publik. Terima kasih, Tuan.
Baik, saya kira cukup. Terima kasih. Sidang adjudikasi notifikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dengan nomor register 032 garing 9 Romawi KIP DKIPS 2025 antara pemohon Dr. Sunanto Wasilalahi melawan termohon pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan ini sidang dinyatakan ditutup. Sidang adjudikasi notifikasi Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tentang register sengketa 0032 dari 9 Romawi garing KIP DKIPS garing 2025 antara pemohon Saudara Sunanto Wasilalahi terhadap termohon Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dinyatakan ditunda. Majelis Komisioner meninggalkan ruang sidang. Hadirin mohon berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali.